Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Salwa. Kali ini kita akan belajar materi tentang mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Secara etimologi, kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu globalis, yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan ization pada kata globalization artinya adalah proses mendunia, sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu, informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan proses perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Penyebab dari globalisasi: perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti perekonomian, informasi, telekomunikasi, transportasi adalah penyebab adanya globalisasi. Bisa dikatakan, proses globalisasi tidak akan pernah berhenti selama manusia masih ada. Selain hal positif yang kita peroleh dengan adanya globalisasi ini, hal negatif pun dapat kita hindari. Ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama adalah perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek, sehingga jarak bukan lagi masalah untuk berkomunikasi, dan waktu yang ditempuh untuk berwisata ke berbagai tempat di dunia juga dapat lebih cepat ditempuh. Yang kedua, di bidang ekonomi dan perdagangan akan terjadi saling ketergantungan antar negara sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi dunia. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional. Media massa yang bersifat global membuat kita dapat mengonsumsi dan memiliki pengalaman baru tentang beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Masalah yang dialami oleh suatu negara dapat menjadi permasalahan dan mendapat perhatian dunia internasional. Misalnya, pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Misalnya, transportasi, sekian majunya zaman, semakin berkembang dan semakin canggih. Yang kedua, dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai media. Yang ketiga, kehidupan sosial dan ekonomi terus meningkat. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan yang telah menjadi ciri khas negara Indonesia. Misalnya hilangnya gotong royong antar masyarakat. Yang kedua, masuknya budaya barat dan mengakibatkan budaya lokal terpengaruh dan mulai memudar karena tergantikan oleh budaya kebarat-baratan.
Yang ketiga, rusaknya lingkungan dan meningkatkan polusi udara, terutama di kota-kota besar. Yang keempat, banyak terjadi kasus penyelundupan barang yang dilakukan secara ilegal dan menentang peraturan. Berikutnya adalah sikap dan cara menghadapi globalisasi bagi pelajar. Yang pertama adalah membeli, mencintai, meningkatkan kualitas, dan mengembangkan produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan norma dan agama. Yang ketiga, menanamkan dan memupuk nilai-nilai Pancasila dengan baik. Yang keempat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menyaring segala informasi yang didapatkan secara kritis dan menyebarkan berita dan tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Ketika kita mendapatkan berita, kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah mendapatkan bahwa berita itu benar, baru kita boleh menyebarkannya jika itu bermanfaat. Dan kita harus senantiasa melestarikan kebudayaan dan tradisi Indonesia dengan baik, agar kelak anak cucu kita tetap mengetahui kebudayaan dan tradisi yang ada di Indonesia dan tidak punah. Sekian materi dari Kakak, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.